Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Jurumiyah. Sekarang menginjak bab ma'rifati alamatil i'rab. Lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ari ieu eta bab bade nganyahokeun pirang-pirang ciri i'rab. Rafi eta tetepikeun i'rab rafa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Ad-dhammatu tegasna kaji dhammah wal wawu jeung wawu wal alifu jeung alif wan nunu jeung nun. Fa amma dhammatu mangka anapun ari dhammah fatakunu mangka eta bukti tu dhammah alamatan eta jadi ciri li rafi pikeun i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi tegasna kahiji dina isim mufrad wa jam'i taksiri jeung jama taksir wa jamil muannasi salimi jeung jama muannas salim wal fi'lil mudhari jeung fi'il mudhari alladzi tegasna fi'il mudhari lam yatasil anu can antel bi akhirih kalawan tungtungna itu alladzi naun syai'un naon-naon. Bab akan menjelaskan tentang pengetahuan tanda i'rab, mengetahui tanda i'rab. Jadi ini adalah merupakan bab yang harus betul-betul dipahami dalam kitab Jurumiyah, karena kajian-kajian selanjutnya akan bergantung terhadap pemahaman bab ma'rifati alamatil i'rab. Mohon disimak dengan baik. Lirraf'i arba'u alamatin. I'rab rafa itu memiliki empat tanda. Sebelumnya kan kita dalam bab i'rab menjelaskan bahwasannya i'rab itu ada empat. Pertama i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, lanjutnya i'rab khafad, terakhir adalah i'rab jazm. Selanjutnya dengan tempatnya masing-masing, isim apa saja, kemudian fi'il apa saja. Nah, sekarang akan dibahas secara umum, namun diperinci masing-masingnya. Maksud secara umum itu entah itu terkait terhadap isim ataupun fi'il. Nah, secara umum itu berarti i'rab kan ada empat: i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, kemudian i'rab jazm. Nah, sekarang kita akan perinci yang termasuk i'rab rafa itu apa saja. Lirraf'i arba'u alamatin. I'rab rafa itu ada empat. Pertama adalah dhammah, kemudian wawu, selanjutnya alif, dan yang terakhir adalah nun. Nah, jadi rafa itu tidak harus dhammah. Rafa itu bisa dhammah, bisa wawu, bisa alif, bisa juga nun. Nah, itu yang termasuk ke dalam i'rab. Nah, selanjutnya agar kita lebih dapat memahami, kita bahas satu persatu. Dhammah itu ada dalam kalimat apa saja. Yang pertama, fa'amad dhammatu fatakunu alamatan li rafi bi arba'ati mawadi'ah. Dhammah menjadi tanda bagi empat kalimat. Empat ada dalam empat tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad itu adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Kalimah yang bukan tasniyah, bukan jamak ataupun mulhaq keduanya, dan juga sebahagian dari isim lima. Mungkin ini belum terlalu paham. Saya yakin ini belum terlalu paham, tapi ikuti dengan seksama, insya Allah nanti akan paham. Karena ya harus komplit. Baik, ulangi lagi. I'rab itu ada empat: rafa, nasab, khafad, jazm. Nah, i'rab rafa ini memiliki empat tanda. Yang termasuk rafa itu adalah dhammah, wawu, kemudian alif, kemudian nun. Kita bahas yang pertama dulu, yakni rafa.
Nah, rofa itu domah, maaf. Kita bahas yang pertama dulu, yakni domah. Domah ini menjadi tanda untuk 4 kalimah, atau domah ada pada 4 tempat. Nah, mana? Yang pertama ada isim mufrad. Tadi sudah disebutkan definisi isim mufrad. Contohnya isim mufrad itu lafaz zaidun. Nah, lafaz zaidun itu jaa zaidun. Nah, jaa zaidun. Jaa geus datang saha zaidun ki zaid. Lafaz zaidun tarkibnya menjadi fa'il. Dikarenakan fa'il maka fa'il itu wajib rofa. Nah, alamat rofa'nya lafaz zaidun itu adalah domah. Mengapa domah? Karena lafaz zaidun itu isim mufrad. Jadi saat kita melihat domah, akan kita baca dalam kitab atau baca dalam Al-Quran itu ada domah. Nah, maka domah itu pasti rofa. Kita sudah bisa memutuskan, oh berarti ini i'rabnya rofa. Tapi belum komplit. Mengapa belum komplit? Kita baru tahu i'rabnya apa, tapi kita belum tahu kalimahnya ini apa. Itu. Nah, maka kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua adalah wajam taksiri, jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah mata ghayyaro an binai mufradihi, yang berubah dari bentuk mufradnya. Memperbanyak sesuatu namun dengan merubah sigotnya. Contoh, lafaz rasulun artinya adalah utusan. Tapi kalau rusulun, nah, dari rasulun menjadi rusulun, berarti kalau rasulun tadi utusannya satu, kalau rusulun mah banyak utusan, nah, beberapa utusan. Atau kitabun, satu bukunya, satu kitab. Tapi kalau kutubun, kitabnya itu banyak. Nah, itu apa? Jamak taksir. Memperbanyak objek dengan merubah sigotnya, dengan merubah wazannya. Nah, selanjutnya domah pun ada pada jamak taksir. Contoh tadi lafaz rojulun sajalah. Rojulun berubah menjadi rijalun. Kalau rojulun satu laki-laki, kalau rijalun beberapa laki-laki. Contoh jaa rijalun. Jaa geus datang, saha rijalun, pirang-pirang lalaki. Nah, kalau jamak itu pasti ada makna pirang-pirang. Saha rijalun, pirang-pirang lalaki. Nah, lafaz rijalun itu adalah jamak taksir. Tarkibnya itu jadi fa'il. Dikarenakan fa'il, maka i'rabnya harus rofa. Dan tanda rofanya itu adalah domah. Nah, itu berdua. Jadi kita dapat memutuskan, oh ini domah ya. Kalau domah berarti i'rabnya itu apa? Rofa. Namun belum 100%. Kita belum tahu kalimahnya. Oh, ini kalimahnya teh isim mufrad. Oh, ini kalimahnya teh jamak taksir. Cara membedakannya bagaimana? Definisi yang tadi. Isim mufrad itu malaysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima dan seterusnya lah. Udah jamak taksir, mata ghayyara bina mufradi dan seterusnya. Nah, mudahnya begini. Isim mufrad itu yang maknanya satu. Jagus datang sah jaidun, jaidnya berapa? Ada satu, nah itu. Maka yang satu itu namanya isim mufrad. Nah, kalau jamak itu adalah makna pirang-pirang. Jagus datang sahari jalun, pirang-pirang lalaki. Nah, itu berarti apa? Jamak taksir. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian wajam ilmu anasi salimi, jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, menjamakkan, memperbanyak sesuatu dengan menambahkan alif dan ta. Contoh seperti lafaz muslimun. Nah, muslimun itu satu orang muslim. Tapi kalau ditambah alif dan ta jadi muslimatun, beberapa
muslimah atau perempuan muslim. Nah, asalnya kan satu, ditambah alif danta jadi banyak. Nah, itulah jamak muannas salim. Contohnya ja'at muslimatun. Ja'at geus datang saha muslimatun pirang-pirang awewe muslim. Lafaz muslimatun terkibnya jadi fa'il, dikarenakan fa'il maka harus rofa. Alamat rofanya itu dengan domah. Nah, 3 yang i'rabnya domah. Yang terakhir adalah nun. Yang terakhir adalah fi'il mudhari. Jadi domah jadi tanda untuk fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari tersebut alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un, yang belum bertemu dengan apapun. Nah, maksud syai'un di sini yang tadi logatnya syai'un itu naon-naon, maksudnya adalah alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama', ia mufradah muannasah mukhatabah. Itu yang dimaksud dengan syai'un. Nanti di kias biar lebih jelas ya. Namun yang harus kita pahami di sini adalah kalau kita melihat dalam Al-Qur'an ataupun dalam kitab kuning yang berharokat ya, terus ada domah, tahu kan tanda domah gitu. Nah, ada tanda domah. Nah, kita ini sudah tahu bahwasannya ini i'rabnya rofa, hub begitu. Nah, tinggal kita memilih di antara yang 4 tadi. Ini yang i'rabnya domah teh isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim atau fi'il mudhari. Nah, tinggal kita pilih. Oh, ini mah maknanya teh satu, berarti isim mufrad gitu. Oh, ini mah maknanya banyak, ada pirang-pirangnya. Tapi kayaknya ini mah laki-laki, di jamak taksir. Tapi kalau ada pirang-pirangnya, ada alif dan ta belakangnya. Nah, itu adalah jamak muannats salim. Nah, selanjutnya ini mah satu ya, cuman ini mah pekerjaan. Nah, kalau maknanya pekerjaan itu dipastikan itu adalah fi'il mudhari. Nah, begitu cara yang paling mudah agar kita dapat bisa membedakan i'rab rofa itu ada i'rab rofa itu domah. Nah, kemudian domah ini kalimahnya isim mufrad, jamak taksir, jamak salim atau fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah, selanjutnya contoh dari fi'il mudhari yang alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un itu seperti apa? Contohnya adalah seperti apa? Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuroni, yansurna. Nah, ini digabung ya. Ada yang i'rabnya domah, ada yang i'rabnya nun, bahkan yang mabni juga. Namun yang jadi contoh itu adalah lafaz yansuru. Nah, lafaz yansuru itu adalah fi'il mudhari. Dikarenakan fi'il mudhari maka i'rabnya harus rafa. Alamat rafa'na domah sebab kalimahnya fi'il mudhari belum bertemu dengan apapun. Nah, apapun itu atau naon-naon itu alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama', ia mufradah muannasah mukhatabah. Nah, mungkin segitu saja dulu pembahasan. Namun ini ada satu tips cara kita membedakan antara jamak taksir kemudian jamak muannats salim. Ini satu lagi sebetulnya jamak mudzakkar salim. Cara membedakannya begini. Kalau ada logat pirang-pirang itu sudah pasti jamak. Namun membedakannya jika ada alif dan ta itu jamak muannats salim. Nah, jika ada waw dan nun di belakangnya atau iya dan nun maka itu jamak mudzakkar salim. Nah, jika tidak ada alif dan ta, tidak ada waw dan nun atau iya dan nun, maka dipastikan itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, begitu cara membedakan ini jamak apa. Ulangi lagi. Kalau ada alif dan ta berarti jamak muannats salim. Kalau ada waw dan nun atau iya dan nun itu jamak mudzakkar salim. Kalau enggak ada alif dan ta, enggak ada waw nun atau iya nun, maka itu adalah jamak taksir. Nah, begitu. Nah, jadi simpulkan sekali lagi ya. I'rab rofa itu ada 4. Domah, waw, alif, nun. Nah, kita bahas yang pertama yaitu domah. Domah ini jadi tanda i'rab pada 4 kalimah. 4 kalimah apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim dan fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih.
Nah, keempat ini. Jadi kalau ada kalimah dalam Al-Quran, pokoknya bahasa Arab, nah ada harokatnya itu domah, kita bisa memilih antara yang empat ini. Pokoknya mereka kita berpanglutin kepang badagna gitu konsepnya. Kalau ada domah itu pasti di antara yang empat ini. Apakah isim mufrad, apakah jamak taksir, apakah jamak salim, atau fi'il mudhari ala dilal mutasil. Nah, kita tinggal memilih. Tinggal kita lihat bentuk kalimahnya. Ini kalimahnya maknanya satu atau banyak ya. Kalau satu pasti isim mufrad. Oh, ini banyak nih, ada pirang-pirangnya. Nah, kalau memang banyak, tinggal kita lihat ujungnya ada alif dan ta atau tidak. Oh, ada, berarti jamak muannas salim. Oh, enggak ada alif dan ta, berarti jamak taksir. Nah, kalau ini mah maknanya itu pekerjaan, geus nulungan, geus neunggeu, atau bakal nulungan, bakal neunggeu. Nah, itu mah dipastikan ada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini itu saja. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.